Aku tidak pernah menyangka akan dituduh melakukan penipuan pengembalian dana, dan aku ditampar. Hanya sebuket bunga, dan kamu mengajukan pengembalian dana, tidak punya malu? Chloe, kamu adalah satu-satunya pewaris Sterling Group. Bunga apa yang belum pernah kamu terima? Sebuket bunga dari seorang supervisor di perusahaannya sendiri, dan itu membuatmu begitu terharu? Jason berbeda. Dia tidak tahu aku adalah mitra diam di perusahaan, namun dia selalu ingat apa yang aku suka. Dia membawakanku sarapan dan hadiah setiap hari. Aku sudah mengambil keputusan. Pada rapat evaluasi promosi minggu depan, aku akan mempromosikannya menjadi manajer departemen. Secara teknis, kamu adalah atasan langsungnya. Hah, para pencari muka zaman sekarang, Mereka semua sangat licik. masing-masing dari mereka ingin. Sesuatu tanpa usaha. Kamu harus benar-benar hati-hati. Jangan biarkan dia membodohimu. Jangan khawatir. Aku belum setuju untuk berkencan dengannya. Lagi pula, jika dia berani berbohong kepadaku, aku tidak akan memberi ampun. Tapi aku percaya pada Jason. Dia pasti bukan orang seperti itu. Chloe, apakah kamu menerima bunganya? Ya, Jason, terima kasih. Aku menyukainya. Senang kamu menyukainya. Hentikan. Siapa di sebelahmu? Ah, tidak apa-apa. Seekor kucing liar mencakar saya. Kalau begitu, pergi ke rumah sakit dan periksakan. Oke, harus pergi. Siapa yang kau panggil kucing liar? Kau terus mengirim hadiah untuk wanita tua itu setiap hari. Aku bahkan tidak bisa membedakan siapa pacarmu yang sebenarnya lagi. Itu semua barang yang hanya bisa diretur. Kau tahu itu. Aku hanya menghabiskan uang untukmu. Mereka bilang di internet. Di mana uangmu berada, disitulah cintamu. Semua uangku bersamamu, kan? Kau memang pandai bicara. Semua orang bergosip tentang kau yang mengejar dia. Aku merasa tidak nyaman. Sayang, aku melakukan ini untuk masa depan kita. Minggu depan adalah evaluasi promosi. Apakah aku bisa menjadi manajer? Pendapat Chloe sangat penting. Untuk saat ini aku harus merayunya. Setelah aku naik jabatan, aku akan mencari alasan untuk menendangnya keluar. Kau nakal sekali. Ayo pergi. Ya. Berhenti di situ. Hanya sebuket bunga, dan kau minta retur? Tidak punya malu? Retur aja? Apa yang kau bicarakan? Masih pura-pura bodoh? Kau yang kuincar, jalang, hanya sebuket bunga, dan kau minta retur? Dasar sampah. Kapan saya pernah meminta pengembalian dana saja? Berhenti bicara omong kosong. Jangan datang ke sini membuat tuduhan palsu. Tahu siapa Chloe kita? Dia tidak akan peduli dengan uang recehmu. Saya tidak peduli siapa kamu. Berani kamu makan gratis? Kamu pantas ditampar. Lihat sendiri. Kalau semua orang seperti kamu, membelinya lalu Mengajukan pengembalian dana saja, bagaimana saya bisa tetap berbisnis? Saya tidak membeli bunga-bunga ini. Seseorang memberikannya kepada saya. burung yang berbulu sama berkumpul bersama. Dia tidak bisa dihubungi. Kepada siapa lagi saya bisa datang? Kamu harus membayarku kembali hari ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kamu tiba-tiba menamparku. Kenapa aku harus memberimu uang? Keluar dari sini. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Orang seperti kamu yang suka makan gratis akan mendapatkan balasannya. Pura-pura bodoh tidak akan berhasil. Aku sudah pergi ke tempatmu dan mengambil kembali bunga-bunganya. Kamu pemakan gratis sialan, kamu tidak akan pernah makan enak seumur hidupmu. Chloe belum tahu bahwa hadiah-hadiah itu semuanya hanya pengembalian dana, kan? Mana mungkin? Dia hanya bodoh yang tergila-gila cinta tanpa otak. Aku bilang beberapa kata dan dia percaya. Chloe, bukankah menurutmu ada yang aneh? Bunga-bunga itu dari Jason.
Apakah dia mengajukan pengembalian dana saja? Apa? Dia mengajukan pengembalian dana saja? Jason tidak akan melakukan hal serendah itu. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Aku akan meneleponnya sekarang. Nomor ini sudah ditandai beberapa kali dan masuk daftar hitam oleh operator telekomunikasi. Kenapa kamu bisa dilaporkan? Aku baru saja mendapatkan kartu ini. Mungkin pemilik sebelumnya dari nomor ini meninggalkan kekacauan ini. Tapi tetap ada yang terasa aneh. Lupakan, jangan stres. Tas yang kamu bicarakan terakhir kali sedang diskon hari ini. Biarkan aku belikan satu untuk menenangkanmu. Kamu yang terbaik. Oh, kamu. Alamat pengiriman ini sudah ditandai karena banyak permintaan pengembalian dana jahat dan masuk daftar hitam oleh penjual platform. Tidak dapat memesan. Bagaimana ini bisa terjadi? Coba lihat. Aku tidak pernah menggunakan alamat apartemen ini untuk apapun. Dari mana datangnya pesanan pengembalian dana? Pikir lebih keras. Apakah ada yang menggunakan alamat ini untuk mengirimimu hadiah? Hanya Jason yang menggunakan alamat ini untuk mengirim hadiah. Mungkinkah dia yang melakukan pengembalian dana? Jadi yang melakukan refund hanya Jason? Kenapa lagi-lagi Jason? Dia benar-benar tidak pergi ya? Sekali itu kebetulan, 2 kali bukan. Luna, pinjamkan ponselmu. Aku akan tanya sendiri apa yang terjadi. Jason, ini aku. Chloe, apa itu kamu? Ini nomor barumu? Nomor ponsel lamaku di blacklist oleh operator telekom. Mereka bilang ada beberapa catatan refund only yang mencurigakan, dan aku baru saja mencoba membeli sesuatu, dan menemukan alamat ini di blacklist oleh penjual. Itu pasti glitch platform. Aku juga mengalaminya beberapa hari lalu. Tiba-tiba, aku mendapat refund only otomatis. Aku tidak tahu sama sekali. Sungguh? Tentu saja benar. Chloe, jangan terlalu dipikirkan. Akting yang bagus. Pasti itu error sistem platform. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku sudah mengajukan keluhan ke platform. Mereka bilang sedang menanganinya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Baiklah, jangan marah karena hal kecil seperti itu. Aku akan membawakanmu kejutan besok, kamu pasti akan menyukainya. Lihat, apa yang sudah kubilang, Chloe benar-benar bodoh, hanya beberapa kata sembarangan, dan dia percaya saja. Hei, apa ini? Hei, jangan sentuh. Teksturnya terasa aneh. Oh, ini barang tiruan yang kubeli seharga $2, gratis ongkir. Ini untuk Chloe. Jadi ini barang palsu. Itu cocok banget buat Chloe. Pak Van sedang memberi Ibu Sterling hadiah lagi. Ini lipstik edisi terbatas terbaru. Susah banget dapatnya. Bu Sterling beruntung banget. Pak Vans itu tampan dan perhatian. Dia pacar idaman banget. Chloe, jangan ambil pusing soal kemarin. Aku antre lama banget buat dapetin lipstik ini. Coba lihat, apa kamu suka? Makasih. Kamu repot-repot banget. Jason, kenapa kamu kasih aku lipstik bekas? Ada bekas bibir di lipstik yang kamu berikan padaku. Siapa yang pakai ini sebelumnya? Bagaimana aku bisa lupa? Samantha yang pakai lipstik ini. Ups. Setelah aku beli kemarin, aku nggak tahan buat nyoba warnanya. Aku pikir itu akan cocok banget sama kamu. Jadi aku simpan khusus untuk kamu. Lihat, warna ini cocok banget sama warna kulitmu. Benarkah? Tentu saja. Kapan aku pernah bohong sama kamu? Jangan marah, ya? Aku udah lama kenal Jason. Dan dia selalu jujur sama aku. Mungkin aku terlalu berpikir. Baiklah, aku nggak marah. Makasih hadiahnya. Senang kamu suka. Hei, bukannya durian favorit kamu? Nanti aku beli durian premium. Mampir malam ini buat makan. Aku pikir-pikir dulu. Nenek, perusahaan kita menghasilkan jutaan dolar setiap menit. Dan kamu bersikeras mempertahankan toko durian jelek ini. Kenapa? Kalau aku nggak pertahankan toko ini, kamu nggak akan datang menemuiku setiap hari. Lagi pula, durian aku adalah yang terbaik di seluruh Starlight City.
Banyak orang yang datang jauh-jauh ke sini untuk membelinya. Bagaimana kamu bisa menghabiskan $200 untuk sebuah durian? Ini bukan untuk Chloe lagi, kan? Wanita tua itu? Lagi pula, ini bisa refund, nggak akan menghabiskan sepeser pun, dan itu akan membuatnya senang. Untung banget. Kamu SMS Chloe lagi. Kamu nggak benar-benar akan membiarkan dia datang makan durian, kan? Jangan khawatir, aku cuma pura-pura. Perempuan seperti Chloe nggak akan pernah datang ke tempat laki-laki. Kamu jahat banget. Oh, ada pesanan lagi. Dan yang beli orang kaya. Beli yang paling mahal. Durian premium langka AAA. Coba lihat. Durian ini ternyata dipesan oleh Jason. Ada apa, Chloe? Kamu kenal pelanggan yang pesan durian? Ya, dia rekan kerjaku. Beli bunga, tapi minta refund doang. Tidak tahu malu. Karena dia pesan durian dan minta diantar ke depan rumahku, kenapa nggak pakai pesanan ini buat uji Jason? Lihat apa dia tipe yang cuma minta refund. Nek, kamu istirahat aja sekarang. Aku yang bungkus pesanan ini. Aku kasih tanda. Kalau dia benar-benar cuma minta refund, aku akan punya bukti. Jangan mengecewakan aku, Jason. Halo, paket ekspres Anda sudah sampai. Semoga harimu menyenangkan. Saya jelas memesan dari toko online. Kenapa pengiriman biasa berubah menjadi ekspres? Semoga cintamu terwujud. Apa ini? Tulisan tangan ini mirip seperti milik Chloe. Sepertinya kamu memikirkan Chloe sepanjang hari. Jadi semuanya terlihat seperti dia. Jangan terlalu dipikirkan. Kurasa aku salah. Ayo makan duriannya saja. Makan sekarang atau akan busuk. Apakah salah menguji Jason seperti ini? Mungkin aku harus memberitahunya bahwa ini durian dari toko kita. Cepat ajukan pengembalian dana. Supaya aku tidak lupa nanti. Apa, Nenek? Ada apa? Seseorang mengeluh durian kita busuk. Mereka hanya meminta pengembalian dana. Aku sudah lama menjalankan toko ini. Dan aku hanya pernah mendapat ulasan bagus. Hari ini, ada yang benar-benar mengeluh. Bagaimana mungkin? Semua durian hari ini. Aku pilih sendiri. Semuanya sangat segar. Kenapa aku harus berbohong padamu? Hei, tidak percaya? Lihat. Apa? Pelapor pengembalian dana ternyata. Jason? Saya pribadi memilih durian terbesar dan terbaik, tapi Jason bilang itu busuk. Mungkin ada kesalahpahaman? Kenapa lagi rekanmu minta refund? Pasti itu gangguan platform. Soalnya aku juga mengalaminya beberapa hari lalu. Dan mendapat pemberitahuan refund otomatis tiba-tiba tanpa aku tahu. Mungkin ini masalah platform. Saya akan menghubunginya dari backend. Lupakan. Lebih baik jangan ungkap identitasku dulu. Durian busukmu membuatku sakit, jadi aku minta refund penuh dan kompensasi $200 untuk biaya medis, atau aku akan lapor ke platform dan tokomu diblokir. Itu rendah. Mengambil foto berjamur dari online dan mengeditnya menjadi nota rumah sakit. Itu bukan apa-apa. Penjual takut dengan keluhan. Selama aku cukup keras, mereka akan bayar tanpa banyak bicara. Terakhir aku beli apel. Aku klaim ada ulatnya dan dapat kompensasi $200. Duriannya berjamur dan menyebabkan gastroenteritis akut? Tidak. Saya perlu telepon Jason dan tanya apa yang terjadi. Hey Chloe. Jason, apa yang kamu lakukan? Jason, aku baru saja mau meneleponmu. Karena aku pikir aku sakit. Jason sakit? Mungkin duriannya benar-benar busuk? Ada apa, parah? Aku rindu, kangen kamu banget sampai bikin sakit, Chloe. Dan aku beli durian favoritmu, yang dikirim penjual dan enak banget, besar dan manis, jadi mau kesini dan coba. Jason, saya nggak pernah nyangka kamu jadi penipu refund berantai. Aku lagi tidak nafsu makan, toko nenekku. Seseorang baru saja melakukan pengembalian dana jahat, dan mereka bahkan memeras uang. Apa? Ada orang seperti itu?
Bajingan murahan seperti itu, mereka harus membusuk di penjara. Chloe, jangan marah. Kalau kamu butuh bantuan, aku selalu ada. Kamu benar-benar keras pada dirimu sendiri. Jangan khawatir, Chloe. Dia akan mendapatkan balasannya. Jangan marah karena orang seperti dia. Aku benci melihatmu sakit karena ini. Foto durian yang dia kirim tidak ada tanda tanganku. Jason menggunakan foto palsu untuk mendapatkan pengembalian dana. Jadi semua hadiah yang aku terima semuanya didapat dari pengembalian dana saja dan gratisan. Chloe, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Nenek. Jangan khawatir. Aku akan membuat dia membayar untuk ini. Jason, karena kamu sudah melakukan pengembalian dana saja padaku, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap keras padamu. Jason, hari ini, aku tidak hanya membalas dendam untuk durian yang hanya bisa direfund ini. Setiap tipu muslihat kotor yang kau lakukan selama 2 minggu ini, aku akan membuatmu bertanggung jawab untuk semuanya. Jangan pura-pura bodoh denganku. Setujui refund dan kompensasi sekarang, atau aku akan melaporkanmu ke platform, dan tokomu akan diblokir. Chloe, ayo makan sekarang, atau nanti busuk. Kau pakai foto palsu untuk mengajukan refund saja. Apa kau tidak takut aku akan datang ke depan pintumu sekarang, dan menghadapimu langsung? Datang ke pintuku? Hahaha, silakan datang. Kompleks perumahan kami keamanannya ketat, orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Kau akan menangis di gerbang. Ini kompleks perumahan Sterling Group. Bagaimana aku orang luar, Nona? Jason, kau mungkin tidak pernah berpikir bahwa memberiku kunci cadangan rumahmu akan berguna di saat seperti ini, kan? Itu benar-benar rendah. Kau tahu Chloe tidak akan datang, tapi kau terus mengiriminya pesan untuk datang. Tunggu, itu suara Samantha? Tunggu, itu suara Samantha? Ya, dan aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam 2 minggu. Aku memberi Chloe setumpuk hadiah yang bisa dikembalikan, dan dia benar-benar setia padaku. Begitu aku jadi manajer, kita akan hidup enak. Chloe, si bodoh itu, hanya batu loncatan untuk promosiku. Batu loncatan. Jason, hari ini akan kutunjukkan padamu apa artinya menembak kakimu sendiri. Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Makan durianku gratis? Keluarkan. Chloe, kamu gila. Durian yang kamu makan dipesan dari toko nenekku. Aku kirim kamu kue durian milik Crab, ditingkatkan ke pengiriman ekspres gratis. Lalu kamu malah merefundnya. Bahkan memfotonya agar terlihat berjamur untuk memeras biaya pengobatan. Oh tidak, aku tidak pernah menyangka itu toko durian nenek Chloe. Tidak, tidak. Aku harus cepat mencari alasan, atau promosiku hancur total. Chloe, ini benar-benar kesalahpahaman. Aku beli 2 durian, yang dari toko lain datang dan aku menemukan mereka berjamur. Aku mengajukan refund tapi salah toko. Bahkan di saat seperti ini, dia masih mencoba berbohong padaku. Baik, aku akan lihat bagaimana kamu bicara keluar dari semua ini. Toko bunga itu bilang buket yang kamu minta sebuah refund hanya untuk juga sebuah kesalahpahaman, nomor teleponku dilaporkan dan di blacklist oleh penjual, itu juga kesalahpahaman, dan lipstik yang kamu berikan padaku, apakah jejak bibir di atasnya juga kesalahpahaman? Jason, begitu banyak kesalahpahaman. Kamu pikir aku akan percaya itu? Itu semua benar-benar kesalahpahaman. Aku tidak tahan untuk mencoba lipstik itu saat aku membuka paketnya. Aku pikir itu terlihat bagus padamu, jadi aku memberikannya padamu. Permintaan refund only itu benar-benar semua gangguan sistem platform. Aku sudah mengeluh ke platform, mereka bilang sedang menanganinya. Oke, bahkan jika semua ini kesalahpahaman, lalu bagaimana dengan Samantha? Bagaimana kamu sendirian dengannya, di rumah makan durian? Jadi, Samantha yang dia pedulikan, sepertinya dia masih suka sama aku. Selama aku menyalahkan semuanya pada Samantha, dan merayunya sedikit, masih ada peluang untuk memperbaiki ini. Chloe, jangan salah paham. Samantha yang terus menggangguku. Awalnya aku ingin mengundangmu hari ini untuk makan durian, tapi aku tidak sengaja mengirim pesan kepadanya. Dia datang sendiri dan menolak pergi. Apa? Chloe, maaf. Salahku. Aku seharusnya tidak datang buru-buru saat tahu Jason membeli durian. Aku pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi.
Jason benar-benar brengsek. Menyembunyikan pacarnya dariku saja sudah, sekarang masalahnya runyam, dia malah ingin dia jadi kambing hitam. Tapi Samantha ini juga tidak bagus. Baiklah, aku akan urus kamu dulu, lalu pelan-pelan bereskan dengan Jason. Tunggu. Chloe, ada lagi? Kamu mau pergi begitu saja setelah makan durian? Setidaknya bantu bersihkan, kan? Oh, Chloe, tidak apa-apa. Aku akan bersihkan nanti, jangan khawatirkan dia. Apa? Aku menyuruhnya bersih-bersih. Kamu kasihan padanya? Tidak, tidak. Kenapa aku harus kasihan padanya? Kalau kamu tidak kasihan padanya, biarkan dia bersih-bersih. Bersihkan juga meja kopinya, dan kosongkan tempat sampahnya. Jangan keterlaluan. Aku cuma makan 1 potong durian. Aku di sini bukan jadi pembantumu. Kenapa aku harus melakukan semua ini? Diam. Kenapa aku harus diam? Dia menghinaku, dan kamu ingin aku diam saja. Chloe, jangan sampai selevel dengannya. Aku minta maaf atas nama dia. Aku yang urus. Aku yang urus, oke. Tidak tahu cara bersikap? Samantha, kamu sudah di sini hampir setahun, kan? Juga, minggu lalu selama proyek, kamu menghapus file penting. Aku begadang semalaman untuk mengembalikannya. Aku belum melaporkannya ke atasan. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin seharusnya aku tidak menutupi. Aku pikir kamu masih muda, jadi membuat kesalahan itu wajar. Tapi sekarang aku lihat, kamu terlalu impulsif. Kamu perlu ditempa. Kamu tunggu apa lagi? Minta maaf pada Chloe, sekarang, dan bersihkan lantainya. Chloe, maaf. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Kalau begitu, lap durian di lantai sampai bersih. Saat kita kembali ke kantor, kamu akan bertanggung jawab untuk mencetak file di kantorku, merapikan dokumen, menjaga ruang istirahat tetap bersih, dan menangani surat harian. Semua itu tugasmu. Orang muda harus banyak mengerjakan tugas. Itu akan mengajarkanmu disiplin. Lebih baik daripada membuat masalah besar nanti. Chloe, lihat, dia tahu dia salah. Kamu sangat murah hati, jadi jangan dendam padanya. Jangan dendam padanya, ini baru permulaan. Aku akan mengambil kembali semua yang kau hutang padaku sedikit demi sedikit. Permintaan refund untuk durian itu, tarik segera. Batalkan sekarang juga. Chloe, sudah saya tarik. Puas sekarang? Jauh dari itu. Gali semua pesanan. Untuk hadiah yang kau berikan padaku dalam 2 minggu terakhir. Kenapa kamu butuh pesanan itu? Hadiah-hadiah ini semuanya didapat melalui gratisan dengan refund. Sekarang, temukan setiap pesanan. Dan bayar kembali penjual setiap set. $200 untuk durian itu, aku akan relakan saja. Tapi pesanan sebelumnya berjumlah puluhan ribu dolar. Jika aku harus membayar semua itu kembali, aku akan habis. Bayar kembali? Kenapa harus aku? Platformnya otomatis mengembalikan dana itu. Bukannya aku yang meminta. Lagi pula, semua barang itu bersama. Sama tidak mahal. Kenapa kamu harus begitu picik? Bahkan sekarang, kamu masih berpura-pura. Baik, ayo mainkan permainan kecilmu. Biar aku hitungkan untukmu. Bunga, $100. Kalung, $2.000. Parfum, $400. Dan tas yang kau bilang kau antre 3 hari untuk membeli, $3.800. Totalnya, itu $6.200. 6.000. Gaji bulananku hanya $1.200. Di mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Chloe, uang ini bisa saya bayar dalam beberapa bulan? Karena kamu begitu bersemangat bermain kekasih setia untuk mendapatkan promosi, aku akan ikut main untuk saat ini. Minggu depan saat peninjauan promosi terjadi, aku akan mengungkap semua rahasia kotormu kepada semua orang. Dan membuatmu kehilangan muka di depan seluruh perusahaan. Jason, kupikir kamu tulus denganku. Tapi di hatimu, aku hanya sebanding dengan refund hanya hadiah yang kamu dapat gratis. Kamu bahkan tidak bisa memberikan sedikit itu untukku. Tidak, tidak.
Mana mungkin aku enggan mengeluarkan uang untukmu? Hanya saja, akhir-akhir ini uangku agak sempit. Sudahlah, karena begitu sulit bagimu, maka lupakan saja. Mari berpisah dengan baik-baik. Sial, jika dia putus denganku, posisi manajer departemenku benar-benar hilang. $6.000 itu banyak, tapi dibandingkan dengan promosi dan kenaikan gaji, itu tidak ada apa-apanya. Tidak, tunggu, Chloe, aku akan membayarnya. Aku akan bayar sekarang. Lebih dari $6.000. Aku telah berhemat dan menabung selama setahun penuh hanya untuk menyisihkan uang sebanyak ini. Chloe, lihat. Aku sudah mentransfernya. Sekarang kamu harus percaya bahwa aku tulus padamu, kan? Aku sudah tahu. Kamu tidak pernah berpura-pura denganku. Apa yang terjadi sebelumnya? Aku akan menganggapnya sebagai kesalahpahaman dan melanjutkan. Itu bagus. Aku senang kamu tidak marah. Jason, kamu terlalu naif. $6.000 itu. Hanya sebagai pembuka. Kamu akan membayar sisanya 2 kali lipat. Ibu Sterling, Anda ingin bertemu saya? Ambil dan kumpulkan semua proyek Jason dari tahun lalu, catatan penggantian biaya, laporan keuangan departemen, dan kontrak-kontraknya dengan semua pemasok, serta catatan transfer bank. Semakin detail, semakin baik. Ibu Sterling, bukankah Anda selalu percaya pada supervisor funds? Kenapa tiba-tiba menyelidiki? Saya baru-baru ini menemukan bahwa dia memiliki masalah karakter yang besar. Seseorang yang memanfaatkan penjual mungkin juga tidak bersih di perusahaan. Saya ingin kamu menyelidiki secara menyeluruh. Jangan lewatkan petunjuk sekecil apapun. Ya, Bu. Satu hal terakhir. Rabu depan, kita akan mengadakan kegiatan membangun tim departemen. Lokasinya adalah resor bintang 5 di pinggiran kota, termasuk makan malam prasmanan dan hadiah. Wow, resor bintang 5. Nona Sterling sangat dermawan. Akhirnya, kita bisa bersantai. Ku dengar prasmanan seafood mereka luar biasa. Nona Sterling, saya yang akan menangani kegiatan membangun tim. Saya sudah mengatur beberapa kegiatan membangun tim sebelumnya. Saya berpengalaman, saya akan memastikan semuanya berjalan lancar. Kali ini saya menaikkan anggarannya. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa mengambil keuntungan. Baiklah, kalau begitu, saya serahkan padamu. Oliver, berikan lembar anggaran kepada Jason. Keren. Waktunya untuk menghasilkan uang tambahan lagi. Terakhir kali saya menggelembungkan anggaran sebesar $400. Kali ini lebih besar, saya bisa mengantongi setidaknya $1.000. Bisakah kamu menanganinya? Jika tidak, saya akan cari orang lain. Anggarannya $6.000. Sial, aku akan untung besar. Tentu saja, tenanglah. Jangan khawatir, Nona Sterling. Saya akan memastikan semua orang mendapat kegiatan membangun tim yang luar biasa. Bagus. Jika semua orang tidak bersenang-senang, kamu yang akan bertanggung jawab. Jika kegiatan ini berjalan baik, saya akan mengutamakanmu untuk promosi. Terima kasih, Nona Sterling. Saya tidak akan mengecewakanmu. Sebaiknya jangan. Kamu gila? $78 untuk sekotak kacang? Anggaran pembangunan tim adalah $6.000. Bahkan jika 20 kotak hanya akan menjadi sekitar $1.500. Sisanya bisa untuk prasmanan. Itu lebih dari cukup. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana aku bisa menyisihkan keuntungan? $6.000 ini aku perlu mengantongi setidaknya $4.000 untuk diriku sendiri. Kalau tidak, kenapa aku harus melalui semua kerumitan ini untuk mengambil pekerjaan ini? Bos, aku ingin 20 kotak kacang hadiah impor itu. Bisa beri saya diskon? Maaf, sobat. Kami tidak menawar harga di sini. Ayolah, bos. Saya pembeli perusahaan. Kita akan menjadi mitra jangka panjang. Beri saya harga grosir. Bagaimana dengan $16 per kotak? Bung, kau bercanda. Biaya saya lebih dari $16. Bos, berapa harga yang hampir kedaluarsa? Itu $10 per kotak untuk obral. Tapi kedaluarsa besok. Apakah Anda menginginkannya? Tentu, saya ambil ini, dan... Pembangunan tim tidak sampai minggu depan. Saat itu, mereka akan kedaluarsa hampir seminggu. Jika orang melihat tanggal kedaluarsa, mereka pasti akan mengeluh. Orang langsung memakannya. Siapa yang memeriksa tanggal kedaluarsa? Saya selalu mengganti dengan barang murah untuk pembangunan tim. Saya tidak pernah ketahuan. Nona Sterling, ini adalah pembangunan tim Jason catatan penggantian biaya untuk tahun lalu. Semua sudah beres.
Ibu Sterling, saya sudah periksa. 3 laporan tim building Jason laporan biaya dari tahun lalu semuanya bermasalah. Misalnya, tim building musim semi lalu, departemen kita sebenarnya cuma 20 orang, tapi dia klaim makan untuk 21 orang. Ini dari kencan akhir pekannya dengan Samantha, biaya yang dia tambahkan ketagihan makanan tim building dan diganti. Lain kali, dia beli 20 dus air botol, tapi cuma bawa 10 dus ke tim building. 10 dus lainnya dibawa pulang. Dia mau lakukan apa aja demi uang cepat. Ya, dia ambil semuanya yang bisa. Saya hitung, selama setahun terakhir, lewat laporan tim building palsu, dia mengantongi lebih dari 36 juta rupiah dari perusahaan. Seperti yang kuduga. Orang yang nitip aja pada durian, masa di kerjaan bisa bersih? Ibu Sterling, apa kita panggil dia untuk konfrontasi? Jangan terburu-buru. Simpan bukti itu. Tunggu sampai rapat evaluasi promosi. Nanti, saya akan selesaikan semua urusan dengannya. Jason, semakin senang kamu sekarang, semakin parah nanti. Coba lihat, apakah Jason benar-benar menghabiskan $6.000 itu dengan baik, atau dia masih belum bisa menghilangkan kebiasaan lamanya menggelapkan uang. Semuanya, ambil hadiah kalian, kotak kacang impor, 1 per orang. Wow. Wow, kotak kado ini kelihatannya tidak murah. Iya, Jason benar-benar memikirkannya kali ini. Senang kalian semua suka. Kemasanannya cukup elegan, sama sekali tidak terlihat seperti barang murah. Mungkinkah si pelit ini benar-benar berubah hati hari ini? Wow, tempat ini sangat indah. Udaranya jauh lebih baik daripada di kota. Sudah lama aku menantikannya, dan akhirnya aku bisa bersantai. Untuk acara team building ini, aku bernegosiasi dengan pemilik resort selama 3 hari penuh untuk mendapatkan harga internal yang diskon. Jadi aku jamin semuanya akan makan dan bersenang-senang tanpa penyesalan. Jason, kamu selalu bisa diandalkan. Cepat, aku dengar salmon dan udang manis di sini tidak terbatas. Dan ada juga durian panggang. Hari ini aku akan makan, sampai kenyang. Halo, apakah Anda di sini untuk tim building? Silakan sebutkan nama perusahaan Anda, supaya saya bisa cek reservasi. Sterling Group, cabang 1. Baik, tunggu sebentar. Maaf, saya sudah cek, di daftar reservasi prasmanan hari ini, tidak ada Sterling Group cabang 1. Kamu yakin nggak salah? Bagaimana bisa kami tidak punya reservasi? Tuan fans dari perusahaan Anda memang telah memesan makanan. Nah, itu dia. Biarkan kami masuk sekarang. Di sini panas sekali, kami hampir meleleh. Tapi reservasi Tuan fans adalah untuk makanan kelompok untuk 20 orang, bukan prasmanan seafood. Apa? Makanan kelompok? Bukankah kami dijanjikan prasmanan seafood? Aku sudah kelaparan seharian. Aku mengandalkan makan enak hari ini. Ya, Jason. Ada apa? Aku khawatir seseorang mungkin alergi seafood, jadi kupikir lebih baik ganti ke makanan kelompok. Dan makanan kelompok itu lumayan kok. 8 lauk dan 1 sup, aktivitas lain di resort masih bisa kita nikmati. Siapa peduli sama itu? Kami sudah menanti ini seminggu penuh. Kami datang khusus untuk prasmanan seafood. Tepat sekali, takut alergi seafood? Kamu seharusnya tanya dulu, bagaimana bisa kamu tidak memberitahu kami, dan menurunkan kualitas team building? Kupikir Jason kali ini mungkin benar-benar akan membaik. Tapi tidak, dia masih sangat norak. Aku hanya mencoba menghemat uang perusahaan. Kenapa kacang-kacangan ini seperti ini? Ada apa dengan kacangnya? Kacang yang dibagikan Jason semua berjamur saat kubuka. Apa? Pantas saja mereka berjamur. Ternyata kacang kedaluarsa. Semuanya, buang kacang kalian ke tempat sampah sekarang juga. Tingkatkan makanan kelompok yang sudah dipesan menjadi prasmanan seafood untuk semua orang. Ya, Bu. Hidup Nona Sterling. Jason, apa yang terjadi hari ini akan kurus denganmu saat kembali nanti. Jadi bagaimana kalau mereka tahu? Setidaknya tidak ada yang sakit. Apa yang kamu tahu? Rapat evaluasi promosi besok. Di saat seperti ini, aku tidak bisa membuat kesalahan. Siapa yang suruh kamu beli kacang kedaluarsa itu? Apa gunanya menghemat sedikit uang? Bagaimana aku bisa tahu mereka akan tahu kali ini? Aku sudah sering memberi Chloe barang kedaluarsa sebelumnya, dan tidak pernah terjadi apa-apa. Baiklah, jangan marah. Chloe tidak marah di tempat, kan?
Itu menunjukkan dia masih punya perasaan padamu. Kemari, cium aku. Jangan muka seperti itu. Jason, aku sungguh meremehkanmu. Bukan hanya hadiah yang bisa diretur, kamu bahkan memberi saya barang kedaluarsa. Sayang. Pasangan brengsek, di saat seperti ini, mereka masih bermesraan di kantor. Oh sial, ada yang datang. Pintunya benar-benar terkunci. Cepat, cepat, sembunyi. Sembunyi di mana? Kantor ini terlalu kecil. Masuk ke sana, cepat. Jangan bersuara. Kalau kau gagal, aku tak akan memaafkanmu. Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang dia di sini untuk balas dendam. Oh tidak. Jason, aku perlu menanyakan sesuatu. Chloe, apakah ini tentang team building? Kenapa minggu ini kau tidak mengirimiku bunga setiap hari seperti dulu? Hah? Kukira itu masalah besar. Jadi hanya soal bunga. Bodoh karena cinta, terlalu mudah dibodohi. Oh, Chloe, aku sangat lupa. Aku begadang semalaman menyiapkan laporan kinerjaku. Itu terlewat dari pikiranku. Salahku, salahku. Aku akan memesannya untukmu sekarang. Yang ini kelihatan bagus. Aku ambil yang ini. Apa? $3.999 untuk satu buket? Itu mahal sekali. Chloe, bunga-bunga ini bagus, tapi agak mahal. Kamu tahu, aku baru saja memberimu lebih dari $6.000 beberapa hari yang lalu. Dan aku baru saja bayar sewa, uang agak ketat. Jadi kamu tidak mau belikan aku buket? Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tentu saja tidak, aku tidak akan ragu mengeluarkan uang untukmu. Selama kamu bahagia, itu sepadan dengan setiap sen, $3.999, harganya selangit. Ini untukmu, Chloe. Kupikir kamu tidak akan mengeluarkan uang untukku. Kenapa aku harus? Sejak kapan aku pelit sama kamu? Apalagi $3.999, bahkan $9.999 pun aku bayar. Akting yang bagus. Oh, ngomong-ngomong, besok adalah rapat evaluasi promosi. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu, dijamin membuatmu senang. Benarkah? Apa itu, Chloe? Kamu akan tahu besok. Ngomong-ngomong, aku tidak akan mengecewakanmu. Sepertinya posisi manajer sudah pasti jadi milikku. Aku tahu setiap sen telah dikeluarkan dengan baik. Hei, apakah mejanya barusan goyang? Tidak, tidak. Kamu berhalusinasi. Sekrup mejanya longgar, mejanya goyang sendiri. Benarkah? Biarkan aku periksa di mana yang longgar. Tidak mau sampai jatuh menimpamu. Tidak, tidak. Hanya masalah kecil. Nanti saya minta admin datang memperbaikinya. Lihat. Ini agak goyang, tapi masih kokoh dan tidak akan roboh. Aneh. Semua meja kantor dipesan khusus dengan bahan terbaik. Jadi kenapa mejamu jelek sekali? Mungkin saya kurang beruntung dan dapat yang cacat. Tapi sudahlah, lupakan. Chloe, bukankah sebaiknya kamu kembali ke kantor untuk menyiapkan bahan evaluasi promosi besok? Aku tidak akan menahanmu. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa besok. Oke. Sampai jumpa besok. Berhenti bersembunyi. Keluarlah. Jason, kamu gila. Kenapa tendangannya keras sekali? Sakit. Cukup, cukup. Berhenti berteriak. Besok aku akan menjadi manajer, dan aku akan membelikanmu tas sebagai gantinya. Baiklah. Kumpulkan semua bukti kecurangan akuntansi Jason selama masa jabatannya dan atur semuanya. Besok, aku akan membuatnya membayar. Nona Sterling,
kopi Anda. Cetak 20 salinan ringkasan proyek minggu lalu. Kita butuh itu untuk rapat nanti, dispenser air di ruang rapat kosong. Ganti aja dengan yang baru. Sabar aja beberapa jam lagi. Begitu Jason jadi manajer, kamu akan setara. Maka aku tidak perlu lagi menahan omong kosongmu. Baik, Nona Sterling. Aku segera pergi. Jason, semua orang di departemen tahu kamu yang paling mampu. Ditambah hubunganmu dengan Nona Sterling, posisi manajer ini pasti jadi milikmu. Apa Jason? Dia akan segera menjadi manajer fans? Manajer fans, kamu harus menjaga kami. Ah, berhenti, ini semua berkat dukungan semua orang. Saat aku jadi manajer, aku pasti akan mentraktir semua orang makan besar. Dilihat dari sikap Chloe, promosi ini pasti sudah jadi. Sekarang saya akan mengumumkan manajer pemasaran yang baru. Untuk manajer pemasaran, karyawan yang dipromosikan adalah Lily. Terima kasih, Tuan Wright. Terima kasih, Nona Sterling. Saya tidak akan mengecewakan perusahaan. Tidak mungkin. Penilaian kinerjaku selalu jadi yang terbaik di departemen. Jadi kenapa aku tidak dipromosikan kali ini? Jason, kalau kamu punya keberatan, bicara sama aku setelah rapat. Jangan ganggu rapat. Pak Wright, menurutku ada masalah. Kita harus selesaikan ini di depan semua orang. Jason, sistem promosi kita selalu terbuka dan transparan. Semua data evaluasi tersimpan. Karena kamu punya kekhawatiran, kita bisa lihat formulir evaluasinya sekarang. Aku tahu Chloe akan mendukungku. Dengan dukungannya, posisi manajer masih milikku. Promosi ini diputuskan oleh manajemen senior setelah diskusi bersama. Kami mempertimbangkan kinerja, Kemampuan, dan kontribusi tim. Lily memang kandidat yang paling tepat. Apa yang dikatakan Bu Sterling sebenarnya berdasarkan data yang diverifikasi HR dan Departemen Bisnis. Apa? Chloe, bagaimana kau bisa memberiku nilai 0? Jadi selama ini kau yang menargetkanku. Lalu katakan padaku, kenapa aku sengaja menargetkanmu? Chloe pasti masih dendam soal hadiah yang bisa dikembalikan itu. Lagi pula, seluruh perusahaan bergosip tentang hubungan kita. Aku bisa bersikeras bahwa Chloe hanya marah-marah soal hubungan kita, membuat semua orang berpikir dia tidak bisa memisahkan kehidupan pribadi dan profesionalnya. Karena aku putus denganmu beberapa hari lalu, kau dendam, dan menggunakan evaluasi promosi ini untuk balas dendam padaku. Ya ampun, mereka benar-benar bersama. Pantesan Bu Sterling dulu sangat menghargai Jason. Jadi itu alasannya. Sekarang mereka bertengkar, dia tidak mendapat promosi. Jason, jelaskan dirimu. Ada apa? Pak Wright, saya tidak ingin membawa urusan pribadi ke ranah publik, tapi dia sudah keterlaluan. Beberapa hari lalu, karena hal sepele, dia mulai bertengkar dengan saya. Saya tidak memaafkannya, jadi dia dendam. Dia memanfaatkan peninjauan promosi untuk membalas saya. Biarkan semua orang menilai. Saya bekerja keras selama 3 tahun, dan hanya karena saya bertengkar dengan pacar saya tidak mendapat promosi. Apa itu adil? Saya tidak pernah dengan Jason, tapi saya memberinya nilai 0 karena alasan lain. Lihat, dia sendiri mengakuinya. Karena kamu sangat ingin merusak reputasimu sendiri. Hari ini akan saya kabulkan. Nyalakan layar besarnya. Apa ini? Ini alasan saya memberinya nilai 0. Pria yang menggunakan refund only untuk beli durian. Menurutmu, apakah dia layak jadi manajer departemen? Jason sebenarnya memeras orang. Biasanya di tempat kerja, kamu tidak bisa tahu dia seperti itu. Tidak. Itu tidak benar. Ini adalah screenshot pesanan toko bunga. Buket yang kamu berikan padaku bulan lalu, kamu memesannya dan meminta pengembalian dana saja. Toko bunga itu tidak bisa menemukanmu, jadi dia bergegas ke perusahaan dan menampar saya, dan menyebut saya pemakan gratisan. Juga, karena kamu menggunakan alamat saya dan nomor telepon untuk mengajukan pengembalian dana saja berkali-kali, operator telekomunikasi memasukkan saya ke daftar hitam, dan telepon saya diputus selama 3 hari penuh. Saat saya belanja online,
Pedagang membatalkan pesanan saya, mengatakan alamat ini telah digunakan untuk Pengembalian dana jahat berkali-kali. Dia pelaku berulang. Ini semua palsu. Kamu mengada-ada. Untuk membalas dendam padaku, kamu akan melakukan apa saja. mengada-ada. Kalau begitu dengarkan rekaman ini, dan katakan padaku apakah itu kamu. Berikan saya pengembalian dana dan kompensasi sekarang juga. Atau saya akan melaporkan Anda ke platform sekarang juga. Mereka akan menutup toko jelek Anda. Jadi bagaimana jika semua ini benar? Ini urusan pribadi saya. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan kerja saya. Anda tidak bisa menolak promosi saya karena ini. Jason, ada benarnya. Karakter pribadi memang penting. Tapi promosi seharusnya, terutama tentang kemampuan kerja. Jika kita membiarkan masalah pribadi mempengaruhi penilaian kinerja, itu tidak benar. Pak Wright benar. Urusan pribadi adalah pribadi, kerja adalah kerja. Sepertinya apa yang baru saja kami tunjukkan belum cukup untuk membuat Anda menyerah. Lalu bagaimana dengan ini? Bisakah ini membuktikannya? Ini dari tahun lalu, 3 catatan penggantian biaya team building. Setiap satu tidak cocok dengan jumlah sebenarnya. Anda telah mencuri dari perusahaan. Apakah itu masih dianggap urusan pribadi? Apa? Kamu campur biaya kencan akhir pekanmu dengan Samantha ke dalam reimbursement makan team building. Bahkan terakhir kali, saat kamu membeli air kemasan, kamu klaim 20 dus, tapi hanya bawa 10 ke team building. 10 dus lainnya, kamu bawa pulang. Pantas saja setiap tim building terasa murahan. Ternyata Jason mengantongi semua uangnya. Dia bersikap sangat sopan, tapi di belakang kita, bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu tidak tahu malu? Aku menghemat uang itu dengan menawar keras. Kita tetap mendapatkan semua makanan dan kesenangan yang seharusnya. Bukankah semua orang bersenang-senang? Aku tidak merusak pekerjaan perusahaan manapun, dan aku juga tidak merugikan siapapun. Dan kali ini, untuk memotong biaya, kamu membeli kacang kedaluarsa sebagai hadiah. Kalau aku tidak mengetahuinya tepat waktu, pasti ada yang sakit. Jason, untuk menghemat beberapa ratus dolar, kamu tidak peduli jika rekanmu sakit. Jason, beraninya kamu? Kamu menggelapkan uang perusahaan. Maaf, aku tahu aku salah. Tuan Wright, Nona Sterling, tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku punya keluarga yang harus dihidupi. Jika aku kehilangan pekerjaan ini, keluargaku tidak akan bertahan. Saat kamu memanfaatkan penjual, apa kamu tidak berpikir betapa susahnya mereka? Saat kamu memanfaatkan perusahaan, apa kamu tidak peduli dengan kepentingan perusahaan? Sekarang kamu sadar kamu salah? Terlambat? Jason melakukan penipuan reimbursement selama bekerja, secara serius melanggar kebijakan perusahaan dan etika profesional. Efektif segera, kamu dipecat. Kamu tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Kamu harus mengganti kerugian perusahaan sebesar 5 kali lipat harga. Jika tidak, kami akan memasukkanmu ke penjara. Tolong, Pak Wright, saya mohon. Saya tahu saya salah. Pak Wright, meskipun Anda menjual saya tidak bisa membayar sebanyak itu. Nyahlah. Kamu pelanggar hukum. Pergi dari pandanganku. Chloe, tolong, demi masa lalu, lepaskan aku. Aku benar-benar tidak mampu. Jika aku tahu ini, aku tidak akan melakukannya. Chloe, biarkan aku menjelaskan. Satpam, bawa dia keluar. Jangan lupa, ini 5 kali lipat ganti rugi. Itu $100.000. Chloe, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu semudah itu. Masuk. Pak Lynch, saya Jason. Saya datang untuk melamar. Saya dulu bekerja di Sterling Group. Sejak kapan kita membiarkan orang sembarangan melamar ke Lynch Group kita? Kamu tidak punya pendidikan, tidak punya keahlian, dan kamu dipecat dari Sterling Group. Bahkan sebagai satpam, aku tetap menganggapmu canggung. Pak Lynch, di tanganku, aku punya sesuatu yang tidak bisa kamu tolak. Chloe, karena kau memaksaku membayar Sterling $100.000, jangan salahkan aku jika aku membawa kabur file rahasia. File ini adalah rencana triwulan Sterling Group untuk sistem model jaringan Internet Plus A, semua datanya.
Ini adalah dokumen internal tingkat atas. Saya dengar grup Lynch sedang bersaing dengan grup Sterling untuk pangsa pasar internet. Kamu pasti sangat ingin dokumen ini, kan? Jason, aku sungguh meremehkanmu. Selama kamu setuju aku bergabung dengan perusahaanmu, aku akan menyerahkan dokumen ini dari grup Sterling. Tentu saja, Jason, jika kamu mau, kamu bisa mulai kapan saja. Tuan Lynch, bergabung dengan perusahaan hanyalah permintaan pertamaku. Aku punya permintaan kedua. Permintaan lain apalagi yang kamu punya? Sistem model jaringan AI milik grup Sterling siklus pengembangannya lebih dari 10 tahun, dan membangunnya membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Mereka menginvestasikan setidaknya ratusan juta dolar. Berapa banyak yang bersedia kamu keluarkan untuk membeli dokumen ini dariku? Sistem ini hanya grup Sterling dan grup Lynch milikku yang bisa menjalankannya. Akan sia-sia di tanganmu. Jika kamu mau menjual, aku bisa menawarkan 60.000 dolar. 60.000 dolar? Kamu bercanda? Aku minta 100.000 dolar darimu. Tidak kurang 1 sen pun. Baik. 100.000, jadi. Setelah kamu bergabung, aku akan menyuruh asistenku mentransfer uang ke rekening gajimu. Chloe, kamu pikir karena kamu memecatku, aku tidak berharga? Aku masih bisa mencari pekerjaan bagus, dan menutupi selisih kompensasi. Saat itu terjadi, aku akan membuatmu berlutut memohon aku kembali ke Sterling. Saya keluar dari Sterling Group, tapi sekarang saya hidup mewah. Sekarang Lynch Group menjadikan saya eksekutif senior. Dan memberi saya bonus 100.000 dolar. Kamu mendapatkan data yang sangat penting. Bukankah kamu berterima kasih padaku? Tentu saja. Bagaimana jika aku menggunakan pesona dan tubuhku untuk membalasmu dengan baik nanti? Kamu hidup enak, tapi aku masih terjebak di Sterling Group. Wanita itu, Chloe, setiap hari bersikap angkuh di depanku. Dia menyuruhku mengambilkan teh dan air. Dia minta dipukul. Wanita itu, Chloe, jika dulu dia tidak memfitnahku, aku pasti sudah menjadi eksekutif senior di Sterling Group sejak lama. Minggu depan adalah acara tahunan Sterling peluncuran produk. Tuan Wright memilih Chloe untuk menjadi pembawa acaranya. Chloe, dia bahkan tidak layak. Maksudmu, Chloe yang menjadi pembawa acara-acara peluncuran produk baru Sterling Group minggu depan? Ya, Chloe pasti telah merayu Tuan Wright di belakang layar. Itulah kenapa Tuan Wright memberinya kesempatan penting seperti itu. Wanita itu. Sayang, ini saatnya kita. Pada hari acara peluncuran produk, aku akan datang sendiri. Dan aku akan menghancurkan reputasi Chloe. Halo semuanya, selamat datang di acara peluncuran produk Sterling Group. Aku pembawa acaramu, Chloe. Sekarang, aku akan memperkenalkan kreasi terbaru Sterling Group, produk baru perangkat lunak model iInternet Plus. Chloe, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka setelah aku pergi, kau naik pangkat begitu cepat. Sekarang kau menjadi pembawa acara peluncuran produk tahunan, ya? Kenapa tidak ada yang mengirimiku undangan? Jason, dari lubang mana kau muncul untuk membuat masalah? Tidak ada yang menginginkanmu di sini. Hari ini adalah hari besar bagi perusahaan kita. Jika kau tidak segera keluar dari ruang perjamuan ini, kami akan memanggil polisi. Yang harus keluar adalah Chloe. Jason, kau sudah dipecat oleh perusahaan kami. Berani sekali kau datang ke acara peluncuran kami? Kau memang nekat. Aku di sini untuk menegakkan keadilan dan mengungkap apa yang dilakukan Chloe. Seperti yang aku tahu, data produk yang Sterling Group kembangkan selama 10 tahun sudah dijual oleh Chloe kepada pesaing kita, Lynch Group. Chloe, Sterling Group sangat mempercayaimu, dan kau benar-benar menjual data produk grup itu semuanya kepada pesaing, Lynch Group. Siapa yang memberi keberanianmu untuk menjadi pembawa acara peluncuran produk baru? Jason, kau butuh bukti untuk mendukung itu. Jangan asal bicara dan memfitnah orang. Atau mungkin orang lain yang mencuri dan menjual data perusahaan. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Kepada seluruh karyawan Sterling di sini dan anggota pers, bukti yang aku miliki di sini cukup
untuk membuktikan bahwa Chloe dan Lynch Group melakukan transaksi yang tidak pantas. Chloe mengkhianati Sterling Group. Samantha, tampilkan PPT yang aku siapkan. Biarkan semua orang melihat. Mari kita lihat Chloe berusaha menyangkal ini sekarang. Ini adalah catatan transfer pribadi antara bos Lynch Group dan Chloe sebesar $2 juta. Bukti ini cukup untuk membuktikan bahwa sebagai karyawan Sterling Group, Chloe diam-diam menerima suap dari pesaing, Lynch Group, dan mengkhianati Sterling Group. Chloe, kamu benar-benar, untuk $2 juta, berkolusi dengan pesaing terbesar kita. Orang sepertimu tidak pantas menjadi manajer perusahaan. Hanya catatan transfer palsu, dan kamu, Jason, ingin menjebakku? Itu konyol. Ini adalah halaman peluncuran produk resmi Lynch Group. Sejauh yang Cook tahu, model ini adalah rahasia besar Sterling Group, selalu ditangani oleh Chloe. Sekarang, itu muncul di daftar produk baru Lynch Group. Dan itu 10 hari lebih awal dari peluncuran produk baru Sterling Group. Chloe, apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak pernah menyangka Chloe akan, demi $2 juta, menjual data perusahaan. Data ini bernilai lebih dari $2 miliar. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Tidak pernah menyangka Chloe, di belakang kami, akan melakukan hal kotor seperti itu. Jason, bukti apa lagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya sekaligus. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa kamu lakukan. Chloe, kamu mencuri dan menjual rahasia perusahaan, menyebabkan kerugian ratusan juta dolar, dan kamu masih berani sombong. Dan, akui saja, dan bersiaplah untuk penjara. Jason, kamu bilang aku membocorkan rahasia perusahaan dan mencoba memasukkan aku ke penjara. Tapi kamulah yang seharusnya masuk penjara. Apa yang kamu bicarakan? Perusahaan memang mengalami kebocoran data, tapi orang yang membocorkan rahasia itu sudah ditemukan. Karena yang membocorkan data model perusahaan adalah Jason dan Samantha. Kamu, ada bukti? Tanpa bukti, itu hanya fitnah. Benar, jangan bicara omong kosong. Tentu saja aku punya bukti. Dan itu sebuah rekaman yang dikirim langsung oleh Pak Lynch. Mari kita dengarkan bersama. Dengar apa yang Jason dan Pak Lynch bicarakan secara pribadi. Jason, sistem ini hanya Sterling Group dan Lynch Group yang mampu menjalankannya. Sayang jika digunakan olehmu. Jika kamu mau menjual, aku bisa menawar $60.000. $60.000? Receh, aku mau $100.000. Tidak kurang 1 sen pun. Buktinya kuat. Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Rekaman ini dipalsukan oleh Chloe. Dia menjebakku. Palsu. Lalu kenapa kau tidak dengarkan ini? Rekaman baru antara Nona Sterling dan aku. Nona Sterling, tugas yang kau berikan padaku selesai. Ini adalah rekaman lengkap dari transaksiku dengan Jason. Aku mengirim semuanya padamu sekarang. Dia langsung minta $100.000, dan dia memaksaku meluncurkan model data palsu lebih cepat dari jadwal. Apa? Data yang ku dapat palsu. Oh, Jason, kau masih belum tahu, ya? Data yang kau suruh Samantha curi adalah dokumen palsu yang sengaja kuberikan padamu, pakai otakmu. Bagaimana mungkin anak buah seperti Samantha bisa punya akses ke rahasia inti perusahaan? Data rahasia model AI Internet plus Sterling Group. Sekarang kita tunggu umpan digigit. Bagus, sekarang aku bisa menjatuhkan Chloe. Bukti yang kuat. Jason dan Samantha dengan jahat mencuri rahasia Sterling Group dan melakukan pemerasan. Merekalah pengkhianat sejati dan pendosa Sterling Group. Meskipun data itu palsu, kenapa Chloe diam-diam terlibat dengan Lynch Group? Jadi itu dia. Kamu yang berkolusi secara internal untuk mengkhianati Sterling Group. Tepat sekali. Kamu sengaja memancingku mencuri dokumen palsu hanya untuk menjebak aku dan Jason. HMPH, makan malam dengan Tuan Lynch hanya untuk memperluas bisnis Sterling Group. Lagi pula, aku tidak punya alasan untuk mengkhianati Sterling Group, karena aku adalah pemegang saham tersembunyi Sterling Group. Bagaimana mungkin aku mengkhianati perusahaanku sendiri? Nona Sterling, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal tentang identitasmu? Aku membuatmu merendah bekerja untukku. Kesalahan yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita begitu buta?
Chloe sebenarnya pemegang saham tersembunyi Sterling Group. Aku benar-benar melepaskan gadis kaya seperti dia untuk bersama wanita sepertimu. Apa katamu? Ini semua salahmu. Jika kamu tidak merayuku, aku tidak akan menyinggung perasaan Chloe. Kamu bilang kamu dan wanita tua ini hanya bermain-main. Sekarang kamu menyalahkanku, dasar brengsek. Aku akan menghancurkanmu. Kalian berdua, berhenti saling menyalahkan. Soal urusan yang harus diselesaikan, aku akan membahasnya satu persatu denganmu. Jason, Samantha, mulai hari ini, aku melarangmu di seluruh industri. Perusahaan manapun yang berani mempekerjakanmu akan diputuskan dari Sterling Group selamanya. Chloe, tidak, Bu Sterling, tolong ampuni saya. Saya benar-benar melakukan kesalahan. Bu Sterling, tolong biarkan saya pergi. Saya akan melakukan apa saja untukmu. Saya bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Mereka yang mengkhianatiku, tidak akan pernah aku maafkan. Halo, Pak Lynch. Jason, kan? Pak Lynch menyuruh saya memberitahu Anda dipecat. Perusahaan kami tidak akan melawan Sterling Group hanya demi Anda. Kami juga tidak akan membayar dokumen palsu Anda. Anda tidak akan melihat satu sen pun dari $100.000 itu. Asisten Carter, dengarkan saya. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir sekarang. Keamanan, usir mereka berdua. Jangan biarkan mereka mengacaukan konferensi pers Bu Sterling. Lepaskan aku. Chloe, maafkan aku. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Perempuan itu, Chloe, membuatku masuk daftar hitam di seluruh industri. Aku kerja keras selama 3 tahun, dan dalam satu malam, aku kembali ke awal. Buahmu sudah sampai, kutaruh di tanah. Barang-barang yang hanya bisa diretur ini, tidak ada biaya, jual semuanya, untung bersih. Setelah aku mengumpulkan cukup uang, aku akan membuka rantai toko buah, dan menjalankan bisnis yang sah. Saat itu, tidak ada yang akan meremehkanku, Jason. Durian segar, murah, setengah harga supermarket. Hei, bukankah kamu dari Sterling Group, Supervisor Vance kan? Aku pergi ke perusahaanmu kemarin untuk membahas kerjasama. Dan melihatmu. Sterling Group, apakah ini stand amal mereka? Pantasan murah sekali. Kualitas buah Sterling pasti bagus. Beri aku 1 durian. Aku mau 2 kotak cherry. Semua, antre. Stok hampir habis. Kalau habis, ya sudah. Chloe, uang yang aku hasilkan sehari sekarang lebih dari yang aku hasilkan sebulan di bawahmu. Cepat atau lambat, aku akan bangkit kembali. Pemilik kios buah yang viral di pasar malam Southside adalah orang yang mendatangi toko kita hanya untuk retur. Kudengar dia dari Sterling Group. Tidak percaya grup sebesar itu membiarkan orangnya melakukan ini. Ayo, kita semua pergi ke kantor pusat Sterling untuk berurusan dengannya. Jika Sterling Group tidak menanganinya, kami akan pergi ke media. Sterling Group melindungi orang jahat. Nona Sterling, ada sesuatu yang perlu ibu lihat langsung. Berita bilang mantan supervisor Sterling Group jual buah di pinggir jalan. Laris manis. Mantan supervisor Sterling Group adalah Jason. Meskipun dia tidak menyebut hubungannya dengan Sterling Group, tetap ada yang mengenalinya. Mereka mengira kios buah ini adalah uji coba usaha baru kita. Teman lama kita tidak mau pergi. Nona Sterling, apa yang harus kita lakukan? Hanya badut. Dia tidak bisa membuat masalah besar. Nona Sterling, begitukah cara Sterling Group berbisnis? Membiarkan karyawan Anda menipu kami pedagang kecil dari hasil jerih payah kami? Tepat. Mereka cuma nebeng. Perusahaan besar sepertimu tidak punya malu? Semua, tenang. Mari kita bicara baik-baik, jangan bertengkar. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Nebeng apa? Masih pura-pura bodoh ya? Supervisor perusahaanmu, Jason, pakai refund untuk ambil buah dan jual lagi. Kamu tidak tahu? Buang-buang napas saja. Bayar. Atau kamu tidak akan keluar dari sini. Kupikir setelah semua yang terjadi dengan Jason, dia akan tenang.
Tapi dia bandel banget. Dia bahkan mengubah bisnis kotor ini jadi untung. Semuanya, Jason telah dipecat dari Sterling Group. Ini tidak ada hubungannya dengan Sterling Group. Tapi karena sudah begini, kami ikut bertanggung jawab. Saya minta maaf kepada semua yang hadir. Apa gunanya minta maaf? Uang kami sudah lenyap. Sekretaris Carter, ajak beberapa pemilik usaha dan selesaikan dengan Jason. Bersamaan, hubungi bagian hukum, berikan bantuan hukum gratis kepada semua penjual yang terdampak, bantu semua orang memulihkan kerugian lewat jalur hukum. Baik, Ibu Sterling. Sungguh? Uang yang kita tipu bisa kembali? Tentu saja. Kami tidak hanya akan membuatnya mengembalikan setiap sen yang dia telan, tapi dia juga harus membayar harga hukum atas perbuatannya. Ayo, kita harus siap jam 6. Kalau telat, kita kehilangan tempat bagus. Jason, bisnismu lagi laris. Tadi malam kamu habis sebelum jam 9, dan hari ini kamu stok banyak banget. Tentu. Sekarang di seluruh kota Starlight, siapa yang tidak tahu buahku murah dan enak? Kemarin, ada yang bahkan kasih uang muka. Mereka pre-order 5 durian. Dengan begini, aku akan segera lunasi kompensasinya. Lalu, siapa yang berani bilang aku tak berguna? Durian bantal emas Thailand asli. Harga pasar, $76. Hari ini, cuma $30. Tidak manis, gratis. Minta 2 durian. Kemarin aku beli 1. Manis banget. Aku mau 3 kotak cherry. Bungkusin untukku. Jason, tadi aku dengar dari ibu-ibu penjual di sebelah. Belakangan ini banyak pemilik toko buah yang mencarimu, dan 2 orang berseragam polisi juga menanyakanmu. Apa yang perlu ditakutin? Cuma beberapa pedagang yang aku nyolong barang. Mereka bisa apa sama aku? Bahkan polisi juga nggak bisa apa-apa. Cuma uang kembali, itu hak yang dikasih platform sama aku. $200. 400, 600. Gua sebenarnya dapat lebih dari $1.600 hari ini. Lebih dari sebulan kerja. Ada pesanan besar lagi. 10 durian. Malam ini gua bakal untung besar lagi. Chloe Sterling nggak ada apa-apanya. Terus kenapa dengan larangan industri, gue tetap menghasilkan duit tiap hari. Nona Sterling, kami sudah menghubungi 37 pedagang yang dirugikan oleh Jason. Total kerugian yang dihitung telah melebihi $34.000. Dan menurut petunjuk dari para pedagang, setiap malam dari jam 6 sampai 10, Jason mendirikan kiosnya di pasar malam Southside. Bagus. Besok malam, kita akan ke lokasi dan membongkar penipuannya. Nona Sterling, apa kita perlu bawa lebih banyak petugas keamanan? Saya khawatir keadaan bisa menjadi tidak terkendali. Tidak perlu. Hubungi Dinas Pengawas Pasar dan kantor polisi setempat segera. Jelaskan kegiatan ilegal Jason kepada mereka dengan jelas. Minta mereka bekerja sama dalam penegakan hukum besok malam. Dimengerti, akan saya lakukan segera. Nona Sterling, terima kasih sudah membantu kami. Jason meminta 20 kotak cherry dari saya secara gratis. Sekarang saya bahkan tidak mampu membayar sewa bulan ini. Hari ini, saya akan membuatnya membayar uangnya. Benar. Jangan khawatir, semuanya. Saya pastikan kalian semua mendapatkan keadilan. Tapi saat kita tiba di lokasi besok, kalian semua jangan bertindak impulsif. Jangan terlibat perkelahian fisik dengan Jason. Setelah kita menyajikan bukti, begitu petugas tiba, biarkan petugas yang menanganinya. Kami akan ikuti Nona Sterling. Asalkan kami mendapatkan uang kembali, kami akan lakukan apapun yang Anda katakan. Sekretaris Carter, bagikan bukti yang sudah dicetak kepada semua orang. Semuanya, ambil 1. Tunjukkan kepada pelanggan di lokasi besok. Semuanya, ambil punya Anda. Ini adalah bukti kuat dari praktik refund jahat Jason. Masuk. Nona Sterling, Dinas Pengawas Pasar dan kantor polisi sudah dihubungi dan dikonfirmasi.
Besok malam jam 6:30, mereka akan bertemu kita di pintu masuk pasar malam Southside dan kita akan bergabung dengan mereka. Bagus. Besok malam, Jason akan jatuh. Hai semuanya, lihat ini. Durian premium saya, kulit tipis, banyak daging, biji kecil, banyak buah. Hari ini, hanya $12 masing-masing. Jangan lewatkan hari ini, atau kamu harus tunggu setahun lagi. Saya ambil 1. Saya mau yang terbesar, saya ambil 2. Dengan laju ini, kita pasti tembus $10.000 hari ini. Setelah kita tutup, saya akan belikan Samantha tas, buat dia senang. Nona Sterling, petugas dari Dinas Pengawasan Pasar dan kantor polisi sudah menunggu kita di dalam. Ayo bergerak. Bukankah itu Nona Sterling dari Sterling Group? Apa yang dia lakukan di pasar malam? Tidak tahu. Sepertinya dia datang untuk masalah. Jason, ada apa? Chloe? Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah itu Nona Sterling dari Sterling Group? Kenapa dia di lapak Jason? Mungkinkah lapak buah ini benar-benar bagian dari Sterling Group? Lalu kenapa Nona Sterling terlihat sangat marah? Jason, lama tidak bertemu. Kamu sudah membangun bisnis yang cukup besar di sini. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu benar-benar mengubah hanya pengembalian dana dan gratisan menjadi bisnis. Jangan salah paham, semuanya. Ini teman sekantorku. Dia punya dendam pribadi padaku. Dia datang untuk membuat masalah. Jangan percaya padanya. Orang ini bahkan bukan karyawan Sterling Group. Namanya Jason, dia sudah dipecat dari Sterling Group karena korupsi dan membocorkan rahasia perusahaan. Semua buah yang dia jual didapatkan melalui taktik hanya pengembalian dana yang jahat dengan cara gratisan dari berbagai pedagang. Itu bohong. Kamu memfitnahku. Sekretaris Carter, keluarkan buktinya dan tunjukkan pada semua orang. Semuanya, berhenti membeli buahnya. Dia gratisan 18 kotak ceri dari tokoku. Tidak, dia mengklaim buahnya berjamur saat diterima dan mengajukan pengembalian dana saja. Dan dia mengambil 12 durian premium dariku. Lalu dia memanipulasi foto berjamur dan memeras $400 dariku untuk biaya medis. Aku menjalankan bisnis kecil. Bagaimana aku bisa tahan diperas seperti ini? Dia menggunakan sertifikat gastroenteritis palsu yang sama untuk menipu 37 pedagang. Totalnya melebihi $34.000. Durian yang kubeli adalah hasil gratisan darinya. Itu sangat keji. Aku tidak percaya dia penipu. Pantas saja harganya murah sekali. Itu tidak benar. Biarkan aku menjelaskan. Minggir. Semua, minggir. Mau lari? Tidak mungkin. Kembalikan uang kami sebelum kamu pergi. Tepat, kau penipu. Kamu tidak akan pergi sampai membayar. Pak, jangan berkelahi. Berkelahi tidak menyelesaikan apapun. Kami sudah menelepon polisi. Biarkan polisi yang menanganinya. Jadi kenapa kalau kau telepon polisi? Pengembalian dana adalah hak saya sebagai pengguna platform. Saya tidak melanggar hukum. Kenapa kalian menangkap saya? Kau memasukkan bukti. Kau mengarang fakta. Dengan maksud mendapatkan uang secara ilegal, kau memeras penjual platform. Itu adalah tindak pidana. Kau akan masuk penjara. Kau berbohong, saya tidak. Saya hanya minta pengembalian dana biasa. Masih membuat alasan? Buktinya ada di sini. Bawa dia ke kantor polisi. Beri dia pelajaran. Benar, masukkan dia ke penjara. Lihat apakah dia berani menipu lagi. Jason, kamu dicurigai melakukan beberapa tindak pemerasan dan penipuan. Kamu sekarang ditahan. Chloe, aku sudah tidak bekerja di Sterling Group. Kenapa kau masih menargetkanku? Apa kau tidak tahan melihatku sukses? Aku tidak pernah menargetmu secara pribadi. Mereka yang berbuat salah, kemanapun mereka lari, tidak bisa lepas dari yang pantas mereka terima. Diam di tempat.
ikut kami ke kantor polisi. Bagus, penipu itu akhirnya dibawa pergi. Semuanya, maafkan saya. Karena kepercayaan kalian pada Sterling Group, kalian membeli buah dari stan Jason. Atas nama Sterling Group, saya meminta maaf kepada semuanya. Untuk mengganti kerugian kalian, saya ingin mengumumkan bahwa semua pelanggan yang membeli buah dari stan Jason dapat menunjukkan bukti pembayaran mereka dan mendapatkan diskon 50% di toko buah Sterling Group. Nona Sterling sangat baik. Perusahaan besar dengan tanggung jawab yang nyata. Terima kasih, Nona Sterling. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan pernah mendapatkan kembali uang hasil jerih payah kami. Sama-sama. Nona Sterling, Anda benar-benar penyelamat bagi kami para pemilik usaha kecil. Menjaga ketertiban pasar, melindungi konsumen dan hak hukum bisnis adalah tanggung jawab perusahaan dari Sterling Group. Terima kasih. Terdakwa Jason Vance, Anda memalsukan foto buah busuk dan sertifikat medis palsu terhadap banyak penjual e-commerce. Anda melakukan pengembalian dana jahat dan pemerasan. Jumlah total yang terlibat, $34.640, dihukum karena pemerasan penjara 10 tahun. Hakim Ketua, mengenai tuduhan pemerasan, pembela berpendapat tuduhan itu tidak dapat dibuktikan. Klien saya hanya mengajukan pengembalian dana, tetapi pengembalian dana saja adalah hak sah yang diberikan oleh platform kepada konsumen. Ini adalah sengketa konsumen perdata, seharusnya tidak dinaikkan menjadi tindak pidana. Ya, Hakim, saya tidak bersalah. Platform mengizinkan pengembalian dana saja. Saya hanya mengajukan secara normal. Bagaimana saya tahu itu kejahatan? Saksi Chloe Sterling. Mengenai pembelaan terdakwa, apa pendapat Anda? Hak pengembalian dana yang diberikan oleh platform adalah untuk konsumen yang benar-benar membeli barang busuk, bukan untuk penipu seperti dia untuk dieksploitasi. Ini sama sekali bukan perlindungan hak konsumen, ini adalah pemerasan langsung, ini adalah tindak pidana nyata. Ini 37 penjual kecil yang dia rugikan, beserta kesaksian yang ditulis bersama, dan untuk setiap pemerasan, kami memiliki catatan lengkap. Hakim, Anda dapat memeriksanya satu persatu. Terdakwa Jason Vance didakwa menggelapkan properti perusahaan, membocorkan rahasia dagang perusahaan, memalsukan merek dagang terdaftar, pemerasan, dan penipuan 5 dakwaan. Dengan hukuman gabungan untuk beberapa kejahatan, ia dijatuhi hukuman penjara tetap selama 3 tahun, dan juga didenda. Tindakan Jason akhirnya mendapat penghakiman hukum. Kepentingan kami para penjual sekarang juga terlindungi. Nih, Sterling, jika Anda tidak membantu kami mengumpulkan bukti dan menyewa tim hukum, kami pemilik usaha kecil tidak akan pernah punya peluang melawannya. Nih, Sterling, terima kasih. Semua uang yang Anda hilangkan karena Jason, setiap sen darinya, seharusnya sudah dikembalikan kepada Anda. Ini semua adalah hak Anda. Terdakwa Jason Vance, apakah Anda ingin mengajukan banding? Saya tidak akan mengajukan banding. Segala sesuatu di dunia ini ada konsekuensinya, dan Jason, akhirnya, kau dapatkan yang pantas kau terima. Mulai bulan ini, Departemen Hukum Sterling Group akan menyediakan jendela bantuan khusus untuk usaha kecil dan mikro di seluruh negeri untuk memberikan konsultasi hukum gratis setelah klaim pengembalian dana jahat saja. Sementara itu, Sterling Group akan bekerja sama dengan platform e-commerce utama untuk membantu menciptakan mekanisme berbagi daftar hitam pengembalian dana jahat. Bu Sterling, proyek ini terlalu luas, dan mengordinasikannya sangat sulit. Saya tahu, tapi Sterling Group, setelah mencapai skala saat ini, tidak bisa hanya melihat keuntungannya sendiri. Usaha kecil itu yang didorong ke ambang kebangkrutan oleh orang seperti Jason tidak kekurangan ketekunan, tapi sekelompok orang yang bisa membela mereka. Anda bijaksana, Bu Sterling. Chloe, kau CEO dari grup besar, dan kau masih datang membantu nenek dengan pekerjaan rumah. Apa itu pantas? Untuk toko nenek, aku akan selalu meluangkan waktu. Jika orang tuamu melihat dari surga,
melihatmu sekarang, melakukan hal-hal hebat dan membantu usaha kecil, mereka pasti bangga. Nenek, aku juga sudah membawa para pedagang buah itu yang diperas Jason ke dalam rantai pasokan kita juga. Kerja bagus, Chloe. Apakah Anda Nyonya Chloe Sterling? Ini surat dari penjara Starlight City. Jason, kenapa dia menulis? Chloe, ketika kau menerima surat ini, aku masih di penjara, memikirkan apa yang telah kulakukan. Aku tidak memintamu untuk membalas. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu dan para pedagang yang telah kusakiti, maafkan aku. Mengakui kesalahan dan berubah adalah kebajikan terbesar dari semuanya. Setelah pengalaman ini, aku tersadar. Menjalankan bisnis, kau tidak bisa hanya memikirkan akun ekonomimu sendiri, kau juga harus memikirkan akun tanggung jawab sosialmu. Bagi mereka yang tidak bisa berjuang sendiri, bela orang jujur, sehingga masyarakat kita mendapat sedikit keadilan lagi.